Nah oke, bersama Bung Bahri lagi kita akan kembali mengulas, mereview hasil pertandingan Indonesia versus Jordania. Ya, pertandingan Indonesia versus Jordania baru saja selesai. Ya, secara kita ketahui bersama-sama, Indonesia mampu menaklukkan Jordania dengan skor telak 4-1. Nah, pertandingan ini digelar di Stadion Abdullah bin Khalifah, tempat kenangan manis Indonesia mengalahkan Vietnam dan juga Australia di sini. Dan sekarang Indonesia kembali mendapatkan hasil manis di stadion ini. Nah oke, kita akan bahas ya Indonesia yang berhasil mengalahkan Jordania. Nah, di babak pertama Indonesia yang tampil dengan formasi 3-4-3 menurunkan pemain inti, pemain andalan ya, karena pemain ini adalah beberapa kekuatan timnas senior ya, yang ada di timnas Indonesia U23. Dimana pelatih Sinteyong menurunkan Hernando Ari sebagai penjaga gawang, kemudian 3 bek sejajar, ada Rizky Ridho sebagai kapten, ditemani oleh Muhammad Ferrari dan juga pemain keturunan Justin Hubner. Nah, di sisi kiri ada Pratama Arhan, kemudian di sisi kanan kembali mempercayakan kepada Fajar Faturrahman, kemudian di lini tengah ada Ipar Janer yang kembali tampil setelah selesai dari akumulasi kartu merah dan didampingi oleh Nathan Jo ya, yang bermain sebagai gelandang bertahan. Kemudian di lini depan ada Marcelino Ferdinand di sisi kiri, di sisi kanan ada Witan Sulaiman, dan ujung tombak masih dipercayakan kepada Rafael Struijk. Nah, jalannya pertandingan, timnas Indonesia di babak pertama ya, langsung mengambil alih serangan. Ya, benar saja beberapa menit berjalan, timnas Indonesia sudah mendapatkan beberapa peluang, yakni lewat Rafael Struijk. Kemudian timnas Indonesia yang bermain begitu Spartan, bermain tampil dominan di lini tengah ya, menciptakan beberapa peluang. Timnas Indonesia akhirnya mampu menciptakan gol lewat gol yang dilesahkan oleh Marcelino Ferdinand lewat titik putih. Nah, hal itu terjadi karena pemain dari timnas Jordania melakukan pelanggaran keras terhadap Rafael Struijk di kotak terlarang, sehingga Indonesia mendapatkan hadiah penalti. Nah, setelah unggul, timnas Indonesia makin tampil beringas ya, melakukan serangan-serangan ke lini pertahanan timnas Jordania. Dan benar saja lewat permainan apik ya, yang ditunjukkan oleh skuad Garuda berawal dari Rizky Ridho yang memberikan umpan ke Marcelino Ferdinand dan diberikan umpan lagi ke Rizky Ridho. Rizky Ridho memberikan umpan langsung ke Witan dan langsung dieksekusi melalui kaki kiri dari Witan Sulaiman dan berbuah gol kedua untuk timnas Indonesia. Ini adalah permainan cantik yang ditampilkan Indonesia. Kemudian di babak kedua Indonesia juga masih tampil dominan. Beberapa kali peluang didapatkan oleh pemain-pemain Indonesia. Benar saja Indonesia kembali menciptakan gol ketiganya lewat Marcelino Ferdinand yang bekerja sama dengan Witan Sulaiman yang langsung memberikan assist kembali kepada Marcelino dan sontekannya mampu mengecoh penjaga gawang dari Jordania. Indonesia pun unggul 3-0. Nah, Indonesia kembali menambah keunggulan 4-0 atau lewat sundulan yang dilesahkan oleh Komang Teguh setelah mendapatkan umpan lemparan ke dalam dari Pratama Arhan. Ini tentunya menjadi gol kedua dari Komang Teguh di kejuaraan Piala Asia U23 tahun ini. Nah, timnas Indonesia akhirnya kecolongan ya, lewat gol bunuh diri yang dilesahkan oleh Justin Hubner setelah salah mengantisipasi dari tembakan pemain Jordania. Ini membuat Indonesia harus kecolongan. Nah, dengan hasil ini timnas Indonesia berhasil meraih
6 poin di bawah Qatar ya, dengan 7 poin karena timnas Qatar ya, ditahan imbang oleh timnas Qatar di pertandingan lain ditahan imbang oleh Australia dengan skor 0-0. Dengan hasil ini timnas Indonesia keluar sebagai runner up dan akan menunggu ya juara grup dari grup B antara timnas Jepang ataupun timnas Korea Selatan. Nah, kita akan masih menunggu siapakah lawan dari timnas Indonesia. Menurut Sinteyong, ia lebih memilih timnas Jepang untuk menjadi lawan di 8 besar. Tetapi kita akan menyaksikan pertandingan itu pada besok ya, tanggal 22 April antara Jepang versus Korea Selatan. Nah, secara permainan kita lihat Indonesia sangat luar biasa, tampil beda di pertandingan pertama dan kedua. Ini sangat luar biasa sekali kerja sama antar pemain ya, yang dilakukan oleh pemain-pemain timnas Indonesia, dan kita sangat terpukau dengan salah satu gelandang Indonesia yakni Nathan Joe yang tampil luar biasa ya, perannya sangat luar biasa sekali, namun tidak begitu terlihat, tetapi bisa kita rasakan perannya di lini tengah Indonesia ya, ketika bertahan dia mampu mengcover lini pertahanan Indonesia dengan baik. Ketika melakukan penyerangan dia mampu memberikan umpan-umpan kepada lini depan timnas Indonesia. Ini yang saya katakan pemain ini begitu luar biasa ya. Pelatih Sinteyong mengubah yang mulanya ia bermain sebagai bek kiri, tetapi ia rubah menjadi seorang gelandang, dan benar saja hasilnya sangat memuaskan. Pemain ini sangat bagus sekali. Nah, oke, mungkin cukup sampai di sini. Kita akan kembali nanti membahas tentang timnas Indonesia U23 ya, di babak perempat final bersama saya Bung Bahri, dan saya ucapkan terima kasih dan salam olahraga.